Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Rut 2 ayat 20 sampai dengan ayat 22 dan Rut 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, "Tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirinyalah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, "Terpujilah Tuhan, yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki." Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya dan dialah yang mengasuhnya. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, "Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki," lalu mereka menyebutkan namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Rut 2 ayat 20 sampai dengan ayat 22 dan Rut 4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Orang itu kaum kerabat kita. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Allah menebus kepedihan kita. Ditulis oleh Karen Huang,
Olive memperhatikan peralatan dokter gigi miliknya dimasukkan ke mobil. Temannya sesama dokter gigi membeli peralatan-peralatannya yang masih baru itu darinya. Olive sudah lama bermimpi ingin membuka praktiknya sendiri. Tetapi ketika anaknya, Kyle, terlahir dengan palsi serebral, ia harus berhenti bekerja demi merawat anaknya. Andaikan saya hidup 1000 kali, saya tetap akan membuat keputusan yang sama, kata Olive. Namun, sungguh sulit melepaskan pekerjaanku sebagai dokter gigi. Rasanya seperti mengubur mimpi. Kita sering mengalami kesulitan yang tak dapat kita pahami. Bagi Olive, bentuknya adalah kepedihan atas kondisi medis anaknya yang tak terduga dan ambisi pribadi yang harus dilepaskannya. Bagi Naomi, wujudnya adalah kepedihan akibat kehilangan seluruh keluarganya. Dalam Rut 1 ayat 21, ia meratap, "Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Namun, ada alasan di balik kisah Naomi yang tidak dapat dilihatnya. Allah tidak meninggalkannya, Dia justru memulihkan Naomi dengan kehadiran cucunya, Obed, tertulis di dalam kitab Rut 4 ayat 17. Obed bukan hanya meneruskan nama suami dan anak Naomi, tetapi lewat dirinya, Naomi juga menjadi kerabat dari leluhur Yesus, yaitu Boas, dapat kita baca di dalam kitab Matius 1 ayat 5 dan 16. Allah menebus kepedihan Naomi. Ia juga menebus kepedihan Olive dengan menolongnya membangun pelayanan untuk anak-anak yang mengalami gangguan saraf. Kita mungkin mengalami masa-masa sulit, tetapi kita dapat percaya bahwa selama kita taat dan percaya kepada Allah, Dia sanggup menebus kepedihan kita. Dalam kasih dan hikmat-Nya, Dia dapat mendatangkan kebaikan dari kepedihan kita. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Bagaimana Allah menebus kepedihan Anda di masa lalu? Bagaimana Dia hadir dalam kesulitan yang Anda hadapi sekarang? Hal ini patut kamu ketahui. Naomi menyatakan Boas sebagai kaum kerabat salah seorang yang wajib menebus kita, tertulis di dalam kitab Rut 2 ayat 20. Anak laki-laki Rut dan Boas yang baru lahir juga disebut seorang penebus. Dapat kita lihat di dalam kitab Rut 4 ayat 14. Penebus merupakan pusat perhatian dalam kitab Rut. Lihat juga di dalam Rut 3 ayat 9 dan ayat 12, lalu Rut 4 ayat 1, ayat 3 ayat 6 dan ayat 8. Kata Ibrani Goel juga dapat diterjemahkan sebagai kerabat penebus, kaum yang wajib menebus, atau pelindung keluarga, dan mengacu kepada kerabat terdekat yang bertanggung jawab untuk menolong keluarganya yang berada dalam kesulitan. Dapat kita lihat di dalam Imamat 25 ayat 23 sampai dengan ayat 55, lalu Ulangan 25 ayat 5 sampai dengan ayat 10. Boas, meski bukan keluarga terdekat, tertulis di dalam Rut 4 ayat 2 dan ayat 4, secara sukarela memenuhi kewajiban sebagai penebus. Ia membeli kembali tanah Elimeleh, ayat 3 dan ayat 4, dan menikahi janda, Rut, dari kerabatnya yang telah meninggal dunia, Mahlon, yang tidak mempunyai anak untuk meneruskan nama keluarganya, tertulis di dalam ayat 5.
Sejumlah negara telah memberlakukan hukum yang memperbolehkan orang tua berusia lanjut untuk menuntut penyediaan biaya hidup dari anak-anak mereka. Di Singapura, misalnya, Undang-Undang Biaya Hidup Orang Tua menyediakan perangkat hukum bagi orang tua yang terlantar untuk memaksa anak-anak mereka yang mampu untuk memberi sokongan keuangan kepada mereka. Penebus adalah tema besar dan fokus utama dalam kitab Rut. Istilah ini pertama kali muncul di ayat 20. Masyarakat Yahudi kuno, ada perlindungan sosial serupa dalam hukum Musa. Hukum itu mengatur bagaimana seorang kerabat yang berkecukupan, yang disebut sebagai penebus, atau seorang yang wajib menebus dalam bahasa Ibrani, Goel, yang berarti mengembalikan sesuatu kepada keadaan semula atau yang pantas. 18 harus menolong anggota keluarga yang berkekurangan. Penebus adalah tema besar dan fokus utama dalam kitab Rut. Istilah ini pertama kali muncul di ayat 20 dan akan berulang di Rut 3 ayat 9 dan 12. Pasal 4 ayat 1, 3, 6,8, dan 14. Ketika Rut menceritakan pengalamannya memungut jelai di ladang Boas, Naomi yang merasa bersyukur memohonkan berkat bagi Boas. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan. Lebih penting dari itu, Naomi mengakui pemeliharaan dan berkat perjanjian Allah atas diri dan keluarganya. Tuhan rela mengaruniakan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Kata Ibrani Hes dipakai dalam perjanjian lama untuk menggambarkan kasih setia dan kebaikan Allah sesuai dengan perjanjiannya. Naomi melihat Allah di balik kemurahan hati Boas. Tangan Allah yang pernah menentangnya, kini memberkatinya. Naomi menceritakan kepada Rut mengapa Boas begitu bermurah hati kepada mereka. Orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Ya, Boas adalah kerabat dekat, salah satu dari banyak penebus, tetapi bukan yang terdekat. Meski ada kerabat lain yang lebih berwenang untuk memelihara Naomi dan Rut, Boas dengan rela, murah hati, dan senang mengambil tanggung jawab tersebut layaknya seorang kerabat terdekat. Sungguh orang yang luar biasa. Seorang penebus memiliki berbagai kewajiban. Menebus harta benda saudaranya agar tetap menjadi milik keluarga. Imamat 25 ayat 23-34. Menebus kerabat yang jatuh miskin dan telah menjual diri sebagai budak kepada orang luar. 25 ayat 35-55. Mencari pembunuh kerabatnya untuk dibawa ke pengadilan. Bilangan 35 ayat 9-34, dan menikahi janda tanpa anak dari saudara laki-laki yang meninggal dunia demi meneruskan garis keturunan keluarganya. Ulangan 25 ayat 5-10. Konsep penebus dipakai dalam perjanjian lama untuk menggambarkan Allah. Kurang lebih 18 kali, Allah menyatakan diri sebagai penebus Israel. Perjanjian baru memberitakan tentang Kristus, penebus kita, yang memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Markus 10 ayat 45, menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak Allah. Galatia 4 ayat 5, Yesus, penebus kita, Sang Goel yang memulihkan kita.
telah memungkinkan kita berdamai dengan Allah. Roma 4 ayat 25. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.